Shalom. Saya menjumpai kembali keluarga besar Rema dalam program kita Restorasi Melalui Alkitab. Program yang bersama-sama kita membahas atau merenungkan firman Tuhan senantiasa. Dan kita sampai pada Kejadian pasal yang ke-33 dan pasal yang ke-34. Dua pasal ini saya gabungkan karena memiliki kaitan yang cukup dalam. Nah, Kejadian 34 dan 35 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Satu kejadian yang sangat memalukan bagi keluarga Yakub, saudara-saudara. Yakub punya anak perempuan. Memang seringkali kalau tidak ada peristiwa yang penting yang perlu dicatat, kalau tidak ada sesuatu yang ingin diajarkan kepada kita, maka wanita tidak dicatat, saudara-saudara. Itu sebabnya anak-anak Yakub yang tercatat dan yang terhitung hanya 12 orang pria. Nah, tetapi ternyata dia punya anak perempuan. Dan kemungkinan saudara-saudara bahwa bukan hanya ini anak perempuan yang dimiliki oleh Yakub, tetapi ada anak-anak perempuan yang lain yang lahir dari istrinya. Nah, saudara, rupanya satu kali di tempat mereka tinggal ini, di negeri orang, saudara, anak perempuan Yakub ini bertemu dengan teman-temannya dari negeri itu. Dan anak dari raja negeri itu yang melihat dia, yaitu Sikhem, anak Hemor, anak raja negeri itu, saudara, melihat dia tertarik. Dia membawanya lari dan menodai Dina. Saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi kemudian kalau kita baca seterusnya, bahwa anak-anak Yakub berkata bahwa itu aib di dalam keluarga mereka. Lalu mereka membuat sebuah siasat. Ketika anak Hemor ini datang untuk meminta Dina menjadi istrinya, dan bahkan membuka pintu bagi anak-anak Yakub untuk mereka boleh mengambil istri-istri dari bangsa yang mereka tempati itu. Lalu mereka membuat siasat bahwa itu boleh, tetapi itu tidak mungkin bagi kami untuk memberikan wanita-wanita kami kepada kalian karena kalian tidak bersunat. Ada satu syarat, yaitu harus disunat. Lalu Hemor kemudian Sikhem kemudian setuju, dan karena dia adalah orang terhormat di kota itu, maka dia meminta kepada setiap pria untuk memenuhi syarat itu. Dan ketiga hari ketiga, ketika mereka sedang kesakitan, anak Yakub datang membunuh mereka satu persatu. Setiap pria di dalam kota itu dia bunuh habis dan dijarah oleh mereka, saudara-saudara. Nah, ini membuat Yakub merasa resah, membuat Yakub, saudara-saudara, merasa takut juga, ya. Tetapi kemudian ketika hal itu terjadi, saudara-saudara, Allah datang berfirman kepada Yakub dalam pasal yang ke-35. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah
yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di Sikhem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Dari sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa ada hal yang membuat peristiwa-peristiwa yang tidak baik ini terjadi di tengah-tengah keluarga Yakub. Yaitu kemudian Allah berfirman untuk meminta Yakub dan keluarganya meninggalkan daerah itu dan pergi ke Betel, tempat di mana Allah menemui dia ketika dia lari dari kakaknya Esau. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk menyerahkan dewa-dewa asing yang ada pada mereka. Jadi selama perantauan mereka berjalan, saudara-saudara, anak-anak Yakub rupanya, saudara-saudara, mengambil dewa-dewa asing yang ada di tempat-tempat mereka datangi, ya, dan membawanya di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak sadar, saudara-saudara, akan apa yang kemudian terjadi di tengah-tengah mereka karena hadirnya dewa-dewa asing di tengah-tengah hidup mereka. Inilah, saudara, yang menjadi persoalan yang membuat mereka tidak merasakan dan tidak mengalami perlindungan Allah. Namun ketika mereka menyerahkan semua itu dan Yakub menanamnya di bawah sebuah pohon besar di Sikhem, dikatakan kedahsyatan dari Allah itu turun sehingga orang-orang yang ada di Sikhem tidak mengejar mereka karena hadirat Tuhan yang menyertai Yakub bersama dengan keluarga besarnya. Saudara, ada banyak orang yang tidak menyadari dalam kehidupan ini, bermain-main dengan dewa asing, bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak baik, yaitu kuasa-kuasa kegelapan mempermainkan kehidupan mereka. Dalam sepanjang pelayanan yang saya jalani selama puluhan tahun, saudara-saudara, pelayanan inilah yang kami kerjakan, yang Tuhan berikan di dalam pelayanan sehari-hari, melayani orang-orang yang terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana melihat rumah tangga yang hancur, saudara-saudara. Bagaimana rumah tangga yang suka bertengkar, anak-anak yang sakit-sakitan, suami yang suka bermain perempuan, dan demikian juga dengan istri yang berselingkuh juga. Dan berbagai macam hal-hal di bidang ekonomi sering mengalami kebangkrutan. Ada orang di dalam rumah yang sering kali mengalami celaka, sebentar ini celaka, kecelakaan, mengalami berbagai derita-derita yang tidak diharapkan, yang sering kali beruntun dalam kehidupan mereka. Ada orang yang mengalami setiap tahun di waktu-waktu tertentu, saudara-saudara, itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Ini semua ternyata akibat daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kuasa-kuasa kegelapan ini dalam banyak bentuk. Itu bisa jadi oleh karena nenek moyang mereka menyembah berhala, lalu kemudian membuat perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Roh jahat mengikuti keturunannya ke bawah. Roh jahat, saudara-saudara, menimbulkan akan berbagai penderitaan-penderitaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan atau menjalani hidup mereka, saudara-saudara, roh jahat melakukan karena adanya perjanjian dengan kuasa kegelapan yang dikerjakan oleh orang tua di atas, oleh kakek nenek moyang mereka. Orang berpikir bahwa itu kan perbuatan kakek nenek moyang. Iya, tetapi saudara-saudara, perjanjian yang dia buat itu lewat darah yang ditumpahkan itu, saudara, darah hewan itu mengikat di dalam roh, dalam jiwanya, dan itu diturunkan kepada keturunannya. Dan ini sangat nyata, saudara, di dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan. Bagaimana melepaskan orang-orang itu dari ikatan-ikatan ini, membebaskan orang-orang dari ikatan kuasa kegelapan, saudara-saudara.
yang mengikat, yaitu mengikat seperti kutuk yang mengikat saudara-saudara yang turun-temurun dalam kehidupan mereka. Belum lagi saudara-saudara, seringkali di dalam keluarga ada benda-benda pusaka, entah pisau, badik, ataupun parang atau pedang saudara, atau benda-benda pusaka, jimat-jimat yang diturunkan turun-temurun kepada anak-anak. Dan itu adalah kuasa kegelapan saudara-saudara yang diturunkan turun-temurun, yang membuat orang-orang itu tanpa menyadari bukan memberikan perlindungan, bukan memberikan saudara-saudara pengayoman, tetapi telah mendatangkan berbagai kecelakaan dalam hidupnya, kesialan dalam hidupnya saudara-saudara, mendatangkan berbagai macam saudara-saudara permusuhan, emosi yang begitu tinggi, mudah marah, pemarah saudara-saudara. Namun heran, kalau selesai marah, biasanya orang ini akan menyesal. Kenapa saya seperti ini? Dia tidak mengerti. Padahal itu akibat kuasa-kuasa kegelapan. Ada anak-anak muda ketika mereka akan meninggalkan kampung mereka pergi ke kota lain untuk menuntut ilmu atau bekerja, dibekali katanya dengan perlindungan, dengan berbagai ritual atau diberikan jimat-jimat tertentu, diikat di pinggang dan sebagainya. Itu semua saudara-saudara adalah roh-roh kegelapan menipu manusia untuk mempercayai saudara-saudara bahwa ada perlindungan. Bayangkan hanya isinya daun-daun, batang kayu, kertas, lalu kemudian saudara-saudara itu dibungkus dengan kain merah, lalu diikatkan di pinggang atau dikantongi di dalam dompet, lalu itu akan melindungi. Coba pakai pikiran dengan benar, bagaimana mungkin dia bisa melindungi kita? Bukannya kita yang melindungi dia dengan menyimpan dia baik-baik, saudara-saudara. Nah, inilah tipuan iblis, bahwa di balik itu semua yang membuat orang itu merasa terlindungi adalah kuasa kegelapan, iblis, roh jahat yang tidak kelihatan itulah yang bekerja dalam hidupnya. Namun saya beritahu saudara bahwa iblis tidak pernah memberi orang gratis. Selalu iblis menuntut balas saudara-saudara. Dan yang akan dituntut iblis dari orang-orang yang menyembah dia saudara-saudara adalah nyawanya untuk dia bawa masuk di dalam neraka. Karena Alkitab berkata neraka dibuat untuk iblis dan para malaikatnya. Dan dia tidak ingin di sana sendirian. Dia akan mencari orang-orang yang dia ingin bawa ke dalam. Dia tidak bisa melawan Allah saudara-saudara. Itu sebabnya karena dia kalah saudara-saudara, karena dia adalah malaikat yang kemudian saudara-saudara dibuang oleh karena pemberontakannya, dia tidak bisa menang, maka dia membalas melalui ciptaan Allah, yaitu manusia, dengan segala tipu dayanya saudara-saudara, pesona-pesonanya saudara-saudara. Dia menipu manusia dengan maksud untuk mengikat jiwa mereka, untuk membawa manusia kelak di dalam neraka. Banyak saudara-saudara orang menggunakan ilmu-ilmu tenaga dalam, tenaga perana, saudara-saudara, yang banyak dipraktekkan orang. Lalu kemudian orang memasang susuk-susuk di dalam badan. Orang ketika sakit mencari penyembuhan para dukun-dukun dengan air yang disembur-sembur di mantra-mantra. Itu semua adalah tipuan iblis, pekerjaan si jahat. Dan kalau saya mau menyaksikan di sini, saudara mungkin akan bisa menulis buku dengan ketebalan yang luar biasa dari hasil pelayanan itu. Saudara yang saya kasihi, bagaimana roh-roh kegelapan itu telah menipu manusia di sepanjang zaman sejak manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini. Dan dia menggunakan segala teknik saudara di sepanjang zaman. Semua perkembangan zaman dia ikuti, semua kecanggihan manusia dia ikuti, dan dia bisa gunakan untuk menipu manusia, untuk memasuki hidup manusia dengan tujuan supaya manusia menyembah dia, tidak mengakui lagi Allah, tidak mengakui Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, tidak lagi mau menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, merasa memiliki kekuatan sendiri saudara-saudara, dan tidak perlu Tuhan. Itulah yang dikehendaki iblis, agar orang ini tidak percaya adanya Tuhan dan juru selamat yang membebaskan dari dosa di dalam Yesus Kristus, dan supaya mereka masuk di dalam neraka.
Itulah tujuan utama iblis. Dikatakan oleh Yesus dia adalah bapa pembohong. Bapa adalah sumber, saudara-saudara. Seorang wanita bisa mengandung atau hamil, memiliki bayi di dalam kandungannya, saudara, karena ada seorang pria menaruh benih di dalam itu. Itulah arti bapa, artinya sumber. Dialah sumber hidup itu, saudara. Dialah sumber hadirnya bayi di dalam kandungan, hadirnya kehidupan. Itulah bapa. Mengapa Yesus menyebut iblis sebagai bapa pembohong? Dialah sumber kebohongan itu. Semua diri iblis hanya isinya kebohongan, tidak ada kebaikan. Orang mau bilang itu ilmu putih, ilmu hitam, ilmu putih, katanya ilmu putih bisa menolong. Tidak ada, itu tipuan iblis, saudara-saudara. Untuk saudara merasa bahwa ini kan baik, ini bagus, bisa menolong. Iblis tidak pernah menolong orang. Di ujungnya, saudara, iblis akan menuntut jiwa orang itu, dia bawa di dalam neraka. Dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau orang ini, saudara, tidak melepaskan diri dari cengkeraman si jahat dengan menyerahkan diri kepada Yesus. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya banyak penyakit, banyak bencana-bencana dalam keluarga, dalam hidup pribadi yang tidak dimengerti orang kenapa ini semua selalu terjadi. Itu pekerjaan iblis. Karena Allah tidak punya rancangan yang jahat. Rancangan Allah semata-mata rancangan damai sejahtera. Tapi iblis adalah tidak memberi damai sejahtera. Dia memberi ketakutan, keresahan, saudara, rasa tidak puas. Dia memberikan, saudara, rasa cemas di dalam hidup ini. Tertekan, saudara-saudara. Rasa yang putus asa, ingin bunuh diri. Itu semua adalah pekerjaan iblis. Membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, marah terhadap orang, benci, dengki, mau membalas dendam, saudara-saudara. Itulah hal-hal yang ada dari iblis. Dialah sumber, dikatakan oleh Yesus, pembunuh manusia sejak semula. Dialah pembunuh itu, saudara. Dia membunuh jiwa manusia, dia membunuh tubuh manusia, dia membunuh, saudara-saudara, karakter manusia, dia membunuh karier orang, dia membunuh rumah tangga orang, saudara, merusaknya, mengacaukannya. Dia membuat orang panas, bertengkar. Saya jamin, kalau saudara punya jimat-jimat, kalau saudara suka pergi ke dukun, saudara suka pergi ke orang-orang pintar, saudara, rumah tanggamu pasti suasananya panas senantiasa. Karena iblis itulah tujuannya, menghancurkan. Allah menciptakan keluarga, saudara, Adam dan Hawa. Iblis menghancurkannya, saudara-saudara. Saling menyalahkan Hawa dan Adam itu, saudara. Dan melempar tanggung jawab. Itulah pekerjaan-pekerjaan iblis dalam kehidupan manusia yang tidak disadari. Tapi Alkitab mencatat semua itu. Dan kalau kita mau mempelajari itu bisa membutuhkan waktu, saudara, yang tidak sedikit. Tetapi biarlah melalui ini wawasan kita terbuka. Keluarga Yakub hancur, kacau balau, saudara. Anaknya diperkosa akibat ada benda asing. Ada dewa-dewa asing di tengah-tengah mereka. Namun ketika itu diselesaikan, saudara, hadirat Tuhan datang. Jadi, saudara yang saya kasih, tidak ada jalan lain untuk kita bisa lepas. Untuk kita bisa lepas dari semua itu kecuali datang pada Yesus. Karena Yesus juru selamat. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang iblis tidak bisa kalahkan. Di dalam nama Yesus maka iblis itu lari. Di dalam nama Yesus, saudara, guna-guna, mantra-mantra, sihir-sihir, teluhan-teluhan, saudara, santet-santet dikalahkan. Semua kutuk-kutuk dari kuasa kegelapan, dari kakek nenek moyang dipatahkan, dihancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Wahyu berkata, kita mengalahkan dia, si jahat itu, oleh darah anak domba Allah. Saya menyaksikan dalam pelayanan saudara, ada orang yang disantet, darah Yesus menyembuhkan dia, melepaskan dia. Ya, kami melayani, ada orang yang berguru, saudara, dengan lebih dari 10 guru untuk dia berilmu. Dia keliling, dia pergi di daerah-daerah di Indonesia untuk mencari ilmu itu, saudara, berguru. Dan di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, semua kuasa-kuasa
yang ada di dalam tubuhnya, ilmu-ilmu kekuatan tenaga dalam dari gunung-gunung manapun saudara, runtuh semua. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ayo saudara, mari datang pada Tuhan, mari datang pada Yesus. Dia satu-satunya sumber kelepasanmu. Kalau ada dewa-dewa asing di dalam rumahmu, lepaskan pusaka-pusaka, jangan sayangkan. Saudara, ayo datang kepada hamba-hamba Tuhan, kepada hamba Tuhan di gereja di mana saudara berada. Lepaskan dirimu dari semua ikatan kutuk-kutuk itu, saudara. Kalau engkau pernah pergi ke dukun-dukun atau ke tempat-tempat yang di mana saudara bisa mendapatkan pengobatan-pengobatan orang pintar, saya katakan, saudara, ayo datang kepada hamba-hamba Tuhan. Datang saudara, atau saudara bisa menghubungi kami di sini, dan saudara dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, dari kutukan si jahat itu, saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Dan hidupmu dimerdekakan di dalam Dia. Hanya Yesuslah satu-satunya sang kebenaran yang bisa memerdekakan kamu. Demi nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara, jemaat umat-Mu ya Tuhan yang menonton ini ya Tuhan, dan terikat oleh kuasa kegelapan selama ini, dari dukun-dukun, ilmu-ilmu kegelapan, kekuatan roh-roh jahat, jimat-jimat, lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, oleh darah Yesus, anak-Mu terlepas. Darah Yesus membasuh dari kutuk. Darah Yesus lepaskan dari kutuk roh-roh kegelapan, jimat-jimat, mantra, kutuk kakek nenek moyang ya Tuhan. Penyembahan berhala dalam keluarga, di dalam nama Yesus. Dari roh dukun-dukun, makanan, minuman dukun, terlepas demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan, darah Yesus menyembuhkan bagi yang sakit demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji Engkau Bapa, berkat-Mu atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jika saudara membutuhkan doa, dukungan, pelayanan, hubungi kami di dalam nomor-nomor yang tercatat saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan salam restorasi.